Oke. Jadi karena hari ini itu adalah tanggal 12 November 2021. 12 November sih sebenarnya yang menjadi topik kali ini. Dan ya, yang katanya itu adalah Hari Ayah Nasional atau Hari Bapak Nasional gitu kan. Dan ya, tadi juga aku sudah lihat beberapa postingan di media sosialku. Teman-temanku itu pada ngebahas atau ngeposting mengenai ayah mereka dan beberapa menggunakan puisi-puisi untuk menggambarkan betapa hebatnya seorang ayah. Dan ya, entah mengapa saat aku melihat itu aku malah kepikiran sama si ayahnya dari para kembar lima gitu kan. Entah aku nggak tahu sih, aku tiba-tiba aja kepikiran hari ayah terus mikirin si Mudo ini. Nggak tahu kenapa. Dan ya, jadi kita coba bahas aja lah. Dan sebenarnya si Mudo ini tuh udah pernah aku bahas sih sebelumnya di 7 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, ini tadi aku lihat kan 7 bulan yang lalu. Ini aku udah bahas siapa itu ayah kandung dari para Miku dan kawan-kawan. Para ayah kandung dari para anggota kembar lima gitu kan. Si Miku, aku rutin lah. Si Ichika, terus si Nino, terus si Miku, terus ada si Yotsuba dan si Itsuki. Dan ya, ibunya juga udah pernah aku bahas dulu itu waktu ngebahas Gotobon, yaitu si Rena. Dan si Mudo ayahnya juga udah pernah aku bahas. Dan kali ini tuh ya kita refresh sedikit lah mengenai karakter dari si Mudo ini. Yang ya sambil-sambil nungguin movie-nya nanti lah yang bakalan rilis di 2022. Jadi si Mudo ini itu adalah ayah kandung atau ayah biologis dari si para anggota kembar lima. Ayahnya dari si Miku dan kawan-kawan. Dan si Mudo ini tuh bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang protagonis. Tapi dia ini tuh apa ya, sifatnya itu nggak baik gitu kan. Dia ini tuh meninggalkan si Rena, ibunya dari para anggota kembar lima itu saat hamil besar. Dan tiba-tiba aja muncul di artnya apa ya, festival sekolah, dan tiba-tiba deketin si Itsuki dan mau ngajak si Itsuki ini tuh untuk menempuh jalan yang sama seperti si Rena ibunya, disuruh atau dihasut untuk jadi guru dengan didikan dari si Mudo. Dan aku nggak tahu sih apakah si Mudo ini tuh tertarik sama anaknya sendiri kan, karena si Itsuki itu kan mirip banget tuh sama si Rena gitu kan. Dan apalagi ya sebenarnya, ya, mengenai nama Nakano ini tuh sebenarnya itu berasal dari si Mitsuo, ya kak, kalau salah sih Mitsuo. Dan Maruo ayahnya dari para anggota kembar lima gitu kan, yang sekarang ayah angkatnya atau ayah tirinya setelah si Rena ini tuh nikah sama si Maruo. Jadi si Mudo ini aku nggak tahu sih nama keluarganya itu siapa, dan yang pastinya dia ini tuh adalah seorang guru atau dosen sih sebenarnya sih, yang lumayan terkenal. Jadi flashbacknya di zaman dulu itu, di zaman si Rena ini tuh masih jadi murid dari si Mudo ini. Jadi si Mudo ini itu nikahin si muridnya gitu kan, si ayahnya, ibunya dari para anggota kembar lima si Rena itu. Nah, jadi di flashback itu, di flashbacknya atau di zaman dulu itu, di kisah yang lama, si Rena terus si ayahnya dari apa ya, si Futaru terus si Maruo itu kayaknya satu angkatan. Dan dia ini punya dosen atau guru gitu kan, si Mudo ini. Jadi si Rena ini tuh apa ya, memiliki sebuah antusias untuk menjadi seorang guru atau pendidik yang baik atau diseganin sama murid-muridnya. Jadi dia ini tuh tertarik sama si Mudo dan nikah lah sama si Mudo ini gitu kan. Beruntung banget sih Om Botak satu ini. Dan ya, si Mudo ini tuh akhirnya menikah lah sama si Rena. Dan Rena tuh cakep banget gitu kan, masih muda lagi. Nah, si Rena ini tuh akhirnya mengandung anggota atau para anggota kembar lima gitu kan. Si Chika, si Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki gitu kan. Tapi kenapa saat si Rena ini tuh sedang hamil besar, si Om ini, Om Botak ini, si Mudo ini tuh meninggalkan si Rena itu dalam keadaan yang hamil besar dan tidak peduli dengan hal yang si apa yang si Rena ini tuh sedang alami gitu kan, sedang hamil besar terus ditinggal gitu kan. Dan tiba-tiba saja saat si para anggota kembar lima ini tuh udah gede, udah jadi apa ya, udah jadi
pribadi yang mirip banget kan, terutama itu si Itsuki udah mau ngikutin jejaknya dari si Rena ini. Si Mudo ini tuh malah datang dan ya dia ini tuh menawarkan sebuah opsi kepada si Itsuki untuk mengikuti atau menempuh jalan yang sama seperti Rena. Tapi untungnya si Maruo, si ayah tirinya dari si para anggota kembar 5 itu datang bersama dengan ayahnya dari si Futaro dan menjelaskan bahwa si Mudo ini tuh tidak baik dan ya dia ini memperingatkan kepada si Mudo ini. Maruo bilang kepada Mudo jangan pernah untuk mengganggu anak-anaknya lagi gitu kan, jangan ganggu para anggota kembar 5. Dan ya setelah itu si Mudo ini tuh pergi aja gitu kan, dan aku nggak tahu siapa sih motifnya dari si Mudo ini tuh untuk deketin si Itsuki. Apakah dia ini tertarik sama anaknya sendiri? Gila sih kalau gitu. Dan ya itu saja sih mungkin apa ya, video kali ini nggak terlalu informatif sih sebenarnya, cuman mau mengulas atau ngebahas lagi si Mudo ini. Dan tiba-tiba saja tuh aku pengen ngomong atau ngebahas si karakter yang satu ini yang kemungkinan besar bakalan ada atau bakalan tampil di movie-nya. Kalaupun movie-nya itu nanti bakalan masuk ke arc-nya festival sekolah, harusnya si Mudo ini tuh ada gitu kan. Tapi jika movie-nya nanti itu hanya sebatas arc-nya dari kolam berenang seperti visual kei pertamanya, ya bisa jadi, bisa punya kemungkinan besar bahwa season ketiganya itu bakalan ada gitu kan. Dan aku harap sih ya movie-nya itu ya fan service aja lah gitu kan, di arc-nya kolam berenang udah gitu aja lah gitu kan. Jangan tampilin pemenangnya di situ, tapi pemenangnya itu bisa ditampilin di season ketiganya. Itu bakalan pecah banget sih menurut, karena apa ya, season ketiga itu mungkin masih bisa digarap dengan jumlah 12 episode sih. Dengan catatan ya artnya atau filmnya nanti atau movie-nya nanti itu di 2022 itu cuman mengambil adaptasi untuk artnya dari kolam berenang. Udah itu aja lah sih sebenarnya. Aku sih pengennya gitu. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini. Dan apakah perlu ucapan kata-kata bijak di akhir video kayaknya? Ya semoga selamat Hari Raya Nasional. Ya, selamat Hari Ayah Nasional di tanggal 12 November 2021 kali ini. Dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan nih.